Halo teman-teman trader, kembali lagi ya bersama Papa Didi, host dari Trader Clinic di channel YouTube Didi Max TV. Nah, untuk kali ini di video ini Papa Didi akan membahas tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang trader yang ingin melakukan aktivitas trading. Jadi ada banyak ya, ada beberapa orang atau bahkan banyak trader pemula itu masih bingung. Saya pengen masuk pasar nih, tetapi langkah awalnya itu seperti apa? Terus step-stepnya ini bagaimana yang harus saya lakukan supaya eh, hasil trading kita ini bisa jadi maksimal. Nah, di sini Papa Didi coba ulas ya untuk itu. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang trader saat ingin melakukan trading itu adalah yang pertama adalah baca berita. Baca berita fundamental. Misalnya di sini ada rilis data yang harus kita lihat dulu seperti apa. Jadi tujuannya apa ya? Jadi seperti kalau kita misalnya ingin terjun ke medan perang, kita ingin berperang nih. Nah, sebelumnya kita itu harus tahu dulu kondisi medan perang tersebut. Nah, itu fungsinya kita harus baca berita-berita fundamental dan juga rilis data. Jadi kita baca tentang apa yang akan terjadi dengan data-data yang akan keluar hari ini dan bagaimana dampaknya, itu kita harus tahu. Jadi kita harus tahu waktu-waktunya rilis data hari ini apa yang akan keluar. Data yang berdampak kuat terhadap pergerakan harga itu patut kita cermati. Jadi kenapa itu harus kita lakukan? Supaya saat kita terjun ke medan perang, kita itu nggak terjebak dengan adanya rilis data. Jadi tahu-tahu pada saat kita entry market, pas waktunya juga dengan rilis data itu keluar. Sedangkan rilis datanya itu berdampak sangat kuat terhadap pergerakan pasar. Nah, jadinya di situ kita bisa terjebak. Iya, kalau misalnya ternyata respon pasarnya itu sesuai dengan posisi yang kita ambil, kita dapat untung banyak di situ. Tetapi kalau misalnya terjadi sebaliknya, bagaimana dong? Kan resikonya jadi besar. Jadi lebih baik sebelum masuk pasar, kita lihat dulu, kita bisa cek di Forex Factory data-data apa yang akan keluar, gimana dampaknya. Misalnya ada berita yang dampaknya sangat kuat terhadap pasar, maka sebaiknya bagi seorang newbie atau trader pemula itu hindari dulu, jangan trading saat rilis data itu keluar. Karena apa? Ya tentu saja itu butuh mental ya, mental yang cukup tinggi. Nah, jika Anda seorang trader yang sudah punya jam terbang tinggi, nggak masalah. Tapi kalau yang masih pemula, sebaiknya hindari dulu trading untuk yang menjelang rilis data yang berdampak kuat terhadap pasar. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita cek data-data apa yang akan keluar pada hari itu, kemudian langkah kedua selanjutnya adalah kita harus mengetahui tren dulu. Jadi kita identifikasi tren harga pada saat itu. Itu juga penting, karena apa? Karena kalau kita tidak tahu tren, maka bisa jadi posisi yang kita ambil itu melawan tren. Padahal prinsip utama seorang trader itu harus mengikuti tren atau follow the trend. Itu prinsip utamanya. Kenapa kita harus follow the trend? Karena ya kita harus sadar diri, kita ini trader retail ya. Posisi kita itu kalau di pasar finansial global atau pasar finansial dunia itu nggak ada apa-apanya, hanya ya boleh dibilang sebutir debu ya dibandingkan dengan arus perputaran uang atau volume trading, volume transaksi di pasar finansial itu yang mencapai 5,6 triliun US dollar per hari. Jadi pada saat perputaran uang atau arus uang yang sebegitu kuatnya itu mengangkat tren, nah kita harus follow the trend itu. Jangan kita malah melawan tren. Itu sama saja dengan bunuh diri. Jadi jangan terjebak posisi kita itu melawan tren. Jadi follow aja tren itu. Jadi itu pentingnya di awal kita harus melihat tren supaya kita tidak terjebak melawan tren. Kemudian
Setelah kita bisa mengidentifikasi tren, bahwa kita sudah tahu bahwa tren itu mau naik atau tren itu turun. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya itu adalah kita harus mengetahui level support dan resisten harga. Itu juga penting, bahkan kalau saya bilang secara pribadi itu adalah yang terpenting. Karena apa? Level support dan resisten itu adalah level di mana kita bisa menempatkan titik entry. Itu yang paling penting. Teman-teman mungkin di sini udah pernah mengalami ya. Kenapa saat kita buy ternyata harganya turun. Saat kita sell harganya naik. Mungkin juga ada yang berpikiran bahwa ini adalah akal-akalannya broker gitu ya. Atau akal-akalannya pasar. Pada saat kita buy harganya turun, pada saat kita sell harganya naik. Ya tetapi itu nggak masuk di logika ya teman-teman. Karena apa? Yang bisa menggerakkan pasar itu adalah kekuatan arus uang yang ada di pasar itu sendiri. Jadi bukan digerakkan oleh broker, bukan digerakkan oleh suatu institusi, bahkan negara pun, kepala negara pun tidak bisa menggerakkan harga itu. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Bisa jadi pada saat teman-teman itu open posisi buy, harga itu berada di level resistennya, sehingga harga itu terkoreksi. Bisa juga pada saat kita sell, ternyata harga itu berada di level supportnya dan akhirnya terkerek naik karena tidak mampu menembus level supportnya itu. Itu yang kemungkinan yang bisa terjadi. Nah teman-teman kalau misalnya saya ditanya lebih penting mana, tren atau support dan resisten? Ya kalau saya secara pribadi saya mengatakan itu jauh lebih penting kita mengetahui support dan resisten. Tren adalah di awalnya saja. Jadi mengidentifikasi tren itu hanya untuk awalan saja, supaya kita tidak terjebak melawan tren. Tetapi untuk entry-nya kita harus pakai support dan resisten. Karena ada kasus begini. Saya ini sudah follow the trend. Tren naik, saya buy. Tetapi kok justru turun? Begitu juga sebaliknya. Saya sudah follow the trend, trennya ini lagi turun. Saya nge-sell, tapi kok malah naik. Nah, jadi itu pentingnya kita mengetahui support dan resisten. Jadi harga itu nggak bergerak lurus ya teman-teman. Jadi misalnya ini adalah uptrend, harganya naik nih, trennya naik. Jadi itu nggak bergerak lurus seperti ini. Kita buy, terus di sini kita dapat, enggak. Jadi tren itu adalah sebuah koridor seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah koridor. Nah, di mana di dalam koridor itu ada harga yang berfluktuasi naik turun. Bisa jadi kita sudah benar nih follow the trend, trennya naik kita ambil posisi buy, itu udah benar. Secara follow the trendnya itu udah benar. Tetapi mungkin kita salah saat menempatkan entry marketnya. Bisa jadi kita buy saat harga sudah menyentuh level resisten kuatnya, sehingga harga harus terkoreksi dulu. Ya memang benar harga itu akan naik lagi karena trennya sedang naik. Tetapi kalau terjadi koreksi turun, pertanyaannya, apakah dana kita kuat untuk menahan koreksi itu? Ya, kalau tradingnya misalnya dengan lot minimal ya, misalnya dengan 0,1, sedangkan kita punya dana 10.000, ya itu cukup kuat ya untuk menahan fluktuasinya. Tetapi sudah kita buy di resisten, kita pakai lot besar lagi, misalnya dengan dana misalnya dengan dana 10.000, kita trading langsung dengan full lot, 10 lot, ya sudah, dana kita nggak kuat untuk menahan koreksinya. Yang terjadi apa? MC. Jadi itu juga pentingnya bahwa kita harus menggunakan MM dengan bijak. Ya kalau misalnya kita trading dengan 5.000 modal 5.000 US dollar di bawahnya, ya kita tradingnya minimal dengan 0,1 lot aja. Jangan trading dengan lot besar. Supaya apa? Ya supaya kita punya manajemen resiko yang lebih bagus.
Tetapi alangkah lebih baiknya lagi, kita sudah tahu tren, tapi kita juga sudah tahu support dan resistennya. Nah, di situ kita bisa ambil, misalnya ini kita ambil, kita sudah tahu nih, ini level supportnya di sini. Ya kita tunggu saat harga sudah menyentuh level supportnya, maka di situ kita bisa ambil posisi buy. Jadi risk and reward rasionya itu benar. Rewardnya itu lebih besar, rasio rewardnya itu lebih besar daripada rasio resikonya. Kalau kita menempatkan posisi benar, baik kita ambil harga saat harga itu sudah menyentuh titik supportnya, dan kita ambil posisi sell saat harga itu sudah menyentuh level resistennya. Itulah pentingnya kita mengetahui support dan resisten, teman-teman. Jadi step-stepnya itu ada 3 yang harus kita lakukan sebelum kita mau entry market. Yang pertama tentu saja kita baca rilis data, apa data-data yang akan keluar pada hari itu. Apabila ada data yang berdampak kuat terhadap pergerakan pasar, maka sebagai seorang trader pemula kita harus hindari dulu. Apabila tidak ada rilis data apapun yang berdampak kuat terhadap pasar, ya sudah, kita bisa lanjutkan trading. Dan yang kedua, kita harus mengetahui tren. Saat tren up kita buy, saat tren down atau downtrend kita sell. Itu yang penting. Tetapi itu pun nggak cukup, karena meskipun kita sudah follow the trend, ternyata kok harganya nggak ngikutin posisi kita, iya kan? Itu yang berat di situ. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu, maka di situ kita harus menggunakan support dan resisten. Jadi support dan resisten itu adalah sebuah batasan di mana kita bisa menempatkan posisi entry dengan benar. Kalau 3 ini sudah kita pahami dan ketiga-tiganya ini sudah kita kuasai, maka insya Allah trading kita ini akan lebih mudah dan juga bisa lebih cepat untuk mendapatkan profit. Misalnya ke floating pun itu cuman ke floating sedikit, karena apa ya, itu masih areanya, masih area supportnya. Jadi bisa jadi mungkin ke floating 5 pip sampai dengan 10 pip, akhirnya harga itu ngikutin trennya seperti itu. Jadi kita nggak wasting time, juga nggak harus membutuhkan dana yang besar untuk menahan fluktuasi harga yang terjadi. Jadi gitu teman-teman, pembahasan mengenai langkah-langkah apa yang kita harus lakukan sebelum kita entry pasar. Semoga video ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman aplikasikan dalam trading teman-teman. Saya Papa Didi, host dari Trader Clinic dari YouTube channel Didi Max TV. Mohon pamit dan tunggu video-video Papa Didi selanjutnya tentang trading forex. Oke sahabat trader, happy trading dan salam profit.